Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah di ibadah doa pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah siap untuk memuji Tuhan, beribadah doa pagi hari ini, sama-sama kita pejamkan mata kita tundukkan kepala kita. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami, Tuhan yang selalu menemani setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian syukur atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau disukakan lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Inilah pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama datang bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kau teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Kami tak dapat lupakan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teramat baik Tuhan. Kami bersyukur buat nikmat anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang Kau selalu nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Biar setiap rumah anak-anak-Mu, biar setiap anak-anak-Mu yang datang berdoa pagi hari ini berjumpa dengan Engkau pribadi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau
tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari segenap hati umat Tuhan katakan di hadapan Tuhan kita, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang memandang rupa, amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan
persembahkan kepadamu, Yesusku, Yesusku. Yang terbaik kami mau persembahkan hanya kepadamu, Tuhan. Hanya yang terbaik kami mau persembahkan, hanya yang terbaik kami mau persembahkan untuk Yesusku, untuk Yesusku. Sebab Kau Tuhan yang tidak pernah melihat rupa, Kau Tuhan yang tidak memandang harta, Kau Tuhan yang setia. Biar setiap anak-anak Tuhan yang berdoa pagi hari ini Kau temukan setia dan benar, Tuhan. Kami memiliki hati hamba yang mengasihi Engkau dengan sesungguhnya, Tuhan. Mengasihi bukan dengan lagu, tetapi mengasihi dengan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Ya la baya shikara la bahar, ya la baya la baya la baya. Jadikan kami hamba yang setia, Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu, agar Engkau berbangga memiliki kami. Kami boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
setia kepadamu Tuhan, taat dan setia, 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 taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau taat dan setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus, yang sudah memberikan kepercayaan, yang sudah memberikan kami anugerah, yang sudah memberikan kami pimpinan dan tuntunan setiap hari. Tuhan, mungkin untuk mempertahankan kesetiaan kami itu tidak mudah, tetapi kami mau terus belajar menjadi pribadi yang taat dan setia. Kami percaya dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, kami akan dimampukan untuk melewati segala ujian dan tantangan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami mau renungkan firman-Mu yang menjadi dasar kami untuk terus berharap, yang menjadi dasar kami untuk terus melalui jalanan hidup ini. Yang menjadi tuntunan kami hanya firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, filsuf Tiongkok yang bernama Lao Tzu mengatakan, kesetiaan ibarat perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah pertama. Jangan meremehkan satu langkah jika ingin mencapai banyak langkah. Jika ingin mencapai banyak langkah ke depan, artinya jangan meremehkan tanggung jawab yang kecil. Bila kita berharap mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Segala sesuatu bisa menjadi besar, tetapi dimulai dari hal yang terkecil. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat 10 firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan ini jelas sekali memperlihatkan atau memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan atau rindu mendapatkan tanggung jawab yang besar, tentunya kita harus setia terlebih dahulu dalam perkara-perkara yang kecil. Nah Bapak Ibu Saudara, nasihat Tuhan Yesus kepada kita supaya kita melakukan tugas kita sekecil apapun dengan penuh tanggung jawab. Banyak orang berkeinginan untuk meraih sukses. Banyak orang ingin cepat naik jabatan. Banyak orang kepingin bisnisnya cepat besar. Tetapi kadang orang tidak sabar dengan prosesnya. Kepinginnya segala sesuatu itu cepat dan instan untuk dapat diraih. Hingga banyak orang yang kepingin langsung mendapatkan sesuatu yang besar melakukan jalan pintas. Ada yang kalau jualan kepingin labanya besar lalu melakukan kecurangan. Atau mungkin kita kepingin cepat naik jabatan, orang-orang yang kepingin naik jabatan tetapi prosesnya itu sepertinya lama. Jadi melakukan hal yang tidak baik, mendepak teman kanan kiri supaya beroleh jabatan yang kita inginkan.
Nah Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang tidak benar. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki kesetiaan. Nah, kesetiaan adalah atribut ilahi berupa keandalan, integritas dan kasih yang teguh yang juga merupakan buah roh yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kesetiaan berarti berpegang teguh pada prinsip. Kesetiaan berarti menepati janji dan dapat dipercaya. Kesetiaan juga berarti tetap berpegang pada kebenaran bahkan ketika kita dalam kesulitan. Seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daniel, Bapak Ibu Saudara tentunya sudah nggak asing lagi. Kita tahu bagaimana Daniel ini melewati proses hidup yang tidak mudah. Daniel pada waktu itu mendapatkan kepercayaan. Dia ketika Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan salah satunya adalah Daniel. Tetapi rupa-rupanya jabatan tinggi yang Daniel peroleh ini membuat para wakil raja dan pejabat yang lain iri hati. Padahal Daniel bisa mencapai posisi ini dengan proses yang benar. Karena dia disertai oleh Roh Kudus. Karena Daniel ini orang yang taat dan setia. Bapak Ibu Saudara tentunya pernah mendengar kisah ketika Daniel nggak mau makan makanan raja. Dia memilih makan makanan kayak sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Makanan-makanan yang memang harus dia makan dan makan makanan yang tidak boleh dia makan, dia nggak makan. Nah itu semua bagian dari kesetiaan yang Daniel lakukan di dalam hidupnya. Hingga akhirnya dia mendapatkan posisi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara ketika dia diangkat, wakil raja dan beberapa pejabat lain, mereka rekakan sebuah cara. Supaya bagaimana caranya Daniel ini dihukum dan tidak lagi menjabat di posisinya. Persekongkolan oleh pejabat yang iri sama Daniel. Mereka berhasil membuat Raja Darius untuk mengeluarkan dekret bahwa siapapun yang berdoa kepada dewa selain raja selama 30 hari akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi nggak boleh berdoa kepada yang lain selain kepada raja. Dan saat itu Daniel justru ketika mendengar hal itu, justru dia semakin giat berdoa. Sehari 3 kali Daniel berdoa. Akhirnya orang-orang ini dengan rekayasanya berhasil membuat Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi sekali lagi orang yang setia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Sekalipun ada di dalam gua singa. Dan ada binatang yang begitu buasnya, Tuhan menyatakan pembelaan dan pertolongannya atas Daniel. Karena Daniel tetap setia menyembah Tuhan Yesus. Daniel tetap setia menyembah Allahnya. Dia tidak mau menyembah yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara tahu apa hasil dari kesetiaan Daniel. Raja Darius meminta seluruh rakyatnya untuk menghormati Allahnya Daniel. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu emang sulit. Apalagi di tengah-tengah orang yang gak jujur. Mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja di tengah-tengah orang-orang yang gak memiliki integritas. Mungkin Bapak Ibu Saudara bergaul dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi sekalipun kita ada di kumpulan orang-orang yang tidak percaya, tidak menyembah Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan, mari tunjukkan atribut kita, mari tunjukkan identitas kita bahwa kita adalah hamba
yang setia melakukan perkara-perkara yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mungkin yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu Saudara mungkin hal yang kecil. Pemimpin Bapak Ibu Saudara di tempat bekerja mungkin hanya memberikan kepercayaan yang kecil. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ketika dengan segenap hati kita mengerjakannya, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Seperti yang Daniel alami. Akhirnya dia menjadi kepercayaan raja. Bahkan raja memerintahkan rakyatnya untuk menghormati Allahnya Daniel. Mari tetapkan hati kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu sulit, tetapkan hati, miliki integritas Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, aku mau menjadi anak Tuhan yang setia. Di sekolah, di kampus, di tempat aku bekerja, di keluargaku, di lingkunganku, dimanapun aku berada, aku berkomunitas, aku menjalin hubungan. Aku mau menjadi pribadi yang taat dan setia. Aku mau menjaga setiap hubungan dengan baik, dengan setia. Aku mau melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadaku dengan setia. Dan aku mau terus melakukan segala sesuatu di dalam hidupku dengan setia, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa kepadamu adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Bapa. Setia melakukan pekerjaan di rumah. Setia melakukan tanggung jawab pekerjaan di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat bisnis. Setia melakukan tanggung jawab di gereja ketika melayani. Apapun bagian kami Tuhan, kami mau setia pada hal yang kecil terlebih dahulu. Hingga satu kali Tuhan percayakan kepada kami perkara-perkara yang besar. Sebab bagaimana mungkin kami dapat dipercaya dalam hal yang besar jika dalam hal yang kecil kami belum dapat dipercaya Tuhan. Oleh sebab itu, hal sekecil apapun kami mau lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biar Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan lewat setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan sepanjang hari ini biarlah kami menjalaninya dengan kesetiaan kami, dengan atribut kami sebagai hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.